Kalian tahu nggak sih, kerajaan Kutai bukan cuma punya masa kejayaan, tetapi juga punya masa kemunduran. Kira-kira kenapa ya? Yuk kita bahas bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michelle Zibho Nafisa. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Sleman, kelas 10A, nomor absen 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah Kerajaan Kutai Martapura, atau yang biasa dikenal dengan Kerajaan Kutai Martadipura. Nah, sekarang kita membahas dulu isi dari pembahasan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada masa kejayaan, yang ketiga fase kemunduran, peninggalan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Kerajaan Kutai Martadipura sendiri berdiri sekitar abad keempat Masehi. Nah, kerajaan ini tuh terbentuk karena Indianisasi, yaitu masuknya budaya dan agama Hindu dari India melalui perdagangan. Pada awalnya, masyarakat dipimpin oleh kepala suku yang bernama Kudungga. Setelah mendapat pengaruh dari Hindu, Kudungga mengubah sistem pemerintahan menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya sebagai raja. Nah, kerajaan ini itu terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di tepi Sungai Mahakam. Karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan, kerajaan ini tuh berkembang dalam sektor ekonomi dan hubungan dengan bangsa luar. Sebelum kita memasuki ke pembahasan yang kedua, kita berkenalan dulu dengan raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan ini. Yang pertama ada Maharaja Kudungga dengan gelar Anumerta Dewa Warman sebagai pendiri dari kerajaan ini. Yang kedua ada anak dari Raja Kudungga, yaitu Maharaja Aswawarman. Yang ketiga ada raja yang paling terkenal dari kerajaan Kutai, yaitu Maharaja Mulawarman. Selanjutnya ada Maharaja Marawijaya Warman, Maharaja Jayanawarman, Maharaja Tunggawarman, Maharaja Jayanagawarman, Maharaja Nalasingawarman, Maharaja Gadinggawarman Dewa, Maharaja Indrawarman Dewa. Lalu yang ke-11 Maharaja Sanggawarman Dewa, Maharaja Chandrawarman, Maharaja Sri Lanka Dewa, Maharaja Gunaparana Dewa, Maharaja Wijayawarman, Maharaja Sri Aji Dewa, Maharaja Mulia Putra, Maharaja Nalapandita. Selanjutnya yang ke-19 ada Maharaja Indraparuta Dewa, dan yang terakhir Maharaja Dharma Setia. Nah, ini kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu masa kejayaan. Masa kejayaan sendiri saya bagi menjadi 4 aspek, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek budaya. Pada aspek politik, kerajaan Kutai dipimpin oleh raja secara turun-temurun. Pada masa kejayaan ini terjadi pada masa Raja Mulawarman yang dikenal dengan sifat yang kuat, tegas, dan bijaksana. Pemerintahan pada masa ini berjalan dengan baik dan teratur, sehingga keadaan kerajaan aman dan stabil. Karena kondisi politik yang kondusif, masyarakat cenderung hidup dengan tenang dan sejahtera. Nah, selanjutnya ada aspek ekonomi. Perekonomian pada kerajaan Kutai Martadipura ini sangat bergantung pada Sungai Mahakam sebagai jalur utama perdagangan. Perekonomian ini meliputi perdagangan, peternakan, dan pertanian. Selain itu, hasil hutan seperti kayu meranti, damar, gaharu, rotan, dan batu permata menjadi komoditas penting. Pada masa ini, Raja Mulawarman
bersedekah secara besar-besaran berupa 20.000 ekor sapi. Pada masa ini, kehidupan masyarakat sudah teratur dan terbagi menjadi beberapa golongan, seperti Brahmana dan Ksatria. Raja-raja yang memerintah juga memiliki hubungan yang baik dengan seluruh masyarakat, sehingga masyarakat hidup dengan rukun dan tertib. Nah, masyarakat itu juga mendapat pengaruh agama Hindu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada aspek budaya. Pada masa ini, pengaruh budaya Hindu yang sangat kuat itu berkembang. Buktinya itu mereka menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Selain itu, adanya prasasti Yupa itu juga menjadi bukti yang nyata adanya peninggalan sejarah yang penting. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ini juga terdapat upacara keagamaan seperti Asma Weda, serta budaya dan pendidikan berkembang sangat pesat dan maju. Nah, kita memasuki ke fase kemunduran. Nah, di fase kemunduran ini terjadi sekitar abad ke-16 hingga 17 Masehi. Nah, kemunduran ini dimulai saat masa kejayaan Raja Mulawarman berakhir, dan kepemimpinan selanjutnya itu tidak sekuat pemimpin sebelumnya. Lalu muncul konflik dalam kerajaan yang menyebabkan kerajaan itu melemah pada aspek politik maupun ekonomi. Lalu terjadi perang antara kerajaan Kutai Martapura dengan kerajaan Kutai Kartanegara, dan raja terakhir yaitu Maharaja Dharmasetia gugur dalam peperangan sehingga akhirnya kerajaan Kutai Martapura runtuh. Selanjutnya ada beberapa peninggalan. Yang pertama itu ada Yupa. Yupa ditemukan di Bukit Berubus, Muarakaman, hulu Sungai Mahakam. Nah, Yupa ini diperkirakan berasal dari tahun 400 sampai 500 Masehi atau abad ke-5. Yupa ini ditemukan 7 buah, tetapi yang terbaca itu hanya 4 buah saja. Nah, Yupa ini berfungsi sebagai prasasti untuk mencatat sejarah dan tiang pengikat hewan kurban upacara keagamaan Hindu. Selanjutnya ada kura-kura emas. Nah, kura-kura emas ini ditemukan sekitar tahun 1890 di wilayah Longlalang, hulu Sungai Mahakam. Dahulu kala, kura-kura emas ini berfungsi sebagai simbol persembahan atau hadiah dari kerajaan lain untuk kerajaan Kutai Martapura. Nah, apabila kalian ingin melihat kura-kura emas secara langsung, kalian bisa melihat di Museum Mulawarman. Selanjutnya ada kalung uncal. Kalung uncal ini ditemukan sekitar tahun 1890 di wilayah Danau Lipan, Muarakaman. Kalung ini dipakai saat acara pernikahan sultan atau anggota keluarga kerajaan. Sama seperti kura-kura emas, kalung uncal ini disimpan dan dipamerkan di Museum Mulawarman. Selanjutnya ini ada beberapa artikel dan website yang saya gunakan untuk membahas topik ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.